Langsung. Iya. Baik, ya, yang pertama persoalan waktu sholat dan waktu awal Ramadan. Memang ada hadisnya begini, Pak. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena sebab buka itu maksudnya Idul Fitri. Ya, berbukalah kalian karena sebab melihat hilal. Nah, ini syarat namanya kalau dalam bahasa Arab itu, kalau ada kata in namanya syarat. Fa in gumma, kalau mendung, ya nggak kelihatan hilalnya, maka fa akmilu sya'ban salasina yauman, yaitu sempurnakanlah Sya'ban menjadi 30 hari. Kenapa Nabi bilangnya salasin? Yang menarik itu sebetulnya hadis itu kenapa ujungnya Nabi bilang salasin? Karena dalam hitungan bulan Qamariyah jarang ada tanggal 30, Pak. Jarang. Hampir enggak malah. 2928, 2928. Jarang ada. Makanya Nabi sebut fa'akmilu Sya'ban salasina yaum. Jadi sempurnakanlah Sya'bannya 30 hari. Gitu. Jarang sekali, sama seperti kalau di kita nih Masehi bulan Februari ya, nggak ada 30-nya ya. Yang Februari ya nggak ada 30-nya. 28 ya, 28. Makanya yang ulang tahunnya 29 Februari jarang-jarang tuh ya ulang tahunnya. Iya, 4 tahun sekali. Nah itu. Jadi Nabi itu bilang sempurnakan 30. Nah, orang yang berbeda pendapat itu satu alasannya, beda matla. Matla itu tempat terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Ya. Jangankan beda negara, satu negara saja di Cipondo hujan, di Ciledug enggak. Itu. Padahal matlaknya sama, Pak. Jadi ini bukan hanya sekedar persoalan doktrin atau akidah atau iman, tapi juga terkait tentang kosmologi. Nah, dalam hal ini ada ilmu secara saintis namanya ilmu astronomi yang begini. Kenapa? Tidak hanya berpuasa itu dikaitkan dengan melihat hilal, melihat bulan, dan juga bisa berbeda-beda. Seperti Saudi duluan kemarin karena matlaknya berbeda. Ya karena memang supaya melihat tempat terbenam dan terbitnya matahari mengikuti waktu sholatnya. Gitu. Jadi nggak boleh untuk awal berpuasa dan awal Syawal itu mengikuti negara lain tuh nggak boleh. Nggak boleh. Harus ikut matlaknya di mana dia tinggal. Saya kasih contoh deh, simple. Dulu waktu saya mimpin jamaah umroh tahun 2016, jamaah saya yang dari Pinang itu puasa, Pak, dari rumah. Puasa. Nah, saya berangkat masuk pesawat itu, Pak Haji, jam 4:30 dari Bandara Suta. Nah, di atas, harusnya kan udah maghrib itu, karena 9 jam. 9 jam umumnya sampai sana. Harusnya sudah maghribnya di atas. Kemudian dia paksakan sampai sono. Pas sampai sono, malah kagak tahu maghribnya kapan, jadi subuh. Jadi kata dia, lo kan saya nunggu maghrib lagi nih Ustadz sampai sono. Sakit lambung, saya bilang. Maka lihat jamnya yang dari Indonesia itu sudah maghrib, buka saja, jangan dipaksakan. Gitu. Jangan dipaksakan. Karena belum sampai baladnya, belum. Jadi belum sampai balad sono, belum sampai Saudi. Karena masih di atas. Bapak buka saja. Kecuali Bapak sudah sampai sono, belum maghrib dari Indonesianya juga. Nah kalau begitu harus menyesuaikan di sananya. Karena sudah sampai sono negara. Kalau belum sampai jangan. Kenapa? Di mana Anda tempat tinggal itu jadi matlaknya. Jadi tempat terbit matahari dan tempat terbenamnya matahari. Jadi kenapa ulama beda pendapat dalam penetapan itu? Satu, iklim dan tempat daerahnya berbeda. Jadi Imam Syafi'i berbeda, misalnya Imam Hanafi berbeda, ini berbeda. Tapi soal masalah hadisnya nggak beda. Saya kasih contoh, nggak usah yang 4 mazhab, yang simple. Menurut NU Muhammadiyah dah, yang paling umumnya NU Muhammadiyah. Ya, hadisnya makai sama. Sumu li ru'yatihi wa aftiru, karena ini hadis sahih. Cuma bedanya, kalau orang NU itu mengatakan yang disebut ru'yatul hilal itu ngelihat bener begitu tuh, ngelihat. Nah, bin nazar dengan melihat mata, bin nazar dengan ilmu, begitu. Maksudnya dengan fasilitas ilmu gitu. Nah, kalau Muhammadiyah bilang tidak perlu pakai ru'yah bin nazar. Ini tarjihnya. Kenapa? Saya kebetulan 3 hari sebelum puasa ceramah di Muhammadiyah.
Saya diundang tarhib Ramadan di PCM Muhammadiyah Kebayoran Lama. Saya bilang, Pak Haji kok ngundang saya? Saya kan orang rada NU dikit, saya bilang. Iya, kagak ngapa-ngapa, saya bilang. Di sini. Akhirnya saya ceramah di tempat Muhammadiyah. Dan saya nggak bicara hilafiyah, saya nggak bicara hilafiyah. Saya bilang, kata orang Muhammadiyah, karena saya juga belajar dengan teman-teman Muhammadiyah, mereka tuh menganggap ru'yah tuh ru'yah bil ilm, ijtihad. Cukup dengan imkan jadi saja sudah. Nggak perlu sampai 3 derajat. Karena sekarang negara Asia Tenggara, terutama Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand, Indonesia, itu ukurannya 3 derajat, Pak. Iya, ukurannya segitu. Jadi kalau kurang, belum masuk gitu. Jadi itu bukan standar Kementerian Agama, standar negara Asia itu, Asia Tenggara itu. Sudah sepakat segitu. Kenapa? Hati-hati dalam menentukan kewajiban ibadah puasa, karena puasa fardu. Bapak pernah dengar nggak Saudi itu pernah kodok senegara? Gara-gara salah nentuin waktu. Itu pernah ramai, Pak. Arab Saudi itu salah menentukan Idul Fitri, pernah. Akhirnya, kalau mereka kan bukan, kalau Mesir itu Darul Ifta, kalau mereka itu apa namanya ya? Saya nggak tahu, saya majelis ulama gitu. Nah itu sampai diumumin kodok 1 kali lagi nanti di luar Ramadan. Karena salah menetapkan Idul Fitrinya. Nah disinilah harus hati-hati, makanya secara ilmu juga harus lebih inilah. Tapi secara umum saya juga nggak bisa menyalahkan yang Abu Hanifah bagaimana ini. Nggak, kenapa? Karena dua-duanya ilmu, ya, dua-duanya ilmu. Yang make hisab saja silakan, karena itu juga ada tuntunannya. Yang pakai ru'yah plus hisab juga boleh, silakan saja. Yang puasanya Senin boleh, kemarin Senin ya. Yang puasanya Selasa boleh, yang nggak boleh Minggu. Nggak ada itu yang puasa. Ada juga kayaknya yang udangnya hitam-hitam itu, Pak Haji, yang sering duluan mulu tuh. Yang iya, cuma ngelihatnya pasang air laut apa? Saya nggak ngerti juga dah yang begitu tuh. Tapi umumnya kita pakai yang. Tapi kalau mau lebih hati-hati, ya ikut pemerintah. Kenapa? Karena mereka banyak ahlinya, yang kiainya ada, yang ahli falak, yang profesor bidang astronominya juga ada. Jadi lebih ihtiyat atau hati-hati. Jadi itu wajar saja berbeda pendapat. Yang penting puasanya 1 Ramadan kan. Muhammadiyah kan bilangnya 1 Ramadan Senin, ya kan? Dan juga Selasanya pemerintah 1 Ramadan. Nah, yang penting lebarannya tetap 1 Syawal, ya kan? Bukan 1 Zulqa'dah, bukan. Terus apa lagi tadi ya? Yang mana waktu sholat? Oh iya, kalau waktu sholat juga sama, Pak. Berbeda pendapat. Waktu sholat berbeda pendapat. Misalnya di sini maghrib, di sana kan belum. Kenapa? Karena berbeda matlak. Sama seperti tadi penetapan awal puasa. Itu berbeda matlak. Kalau berbeda matlaknya, maka konsekuensinya adalah waktu maghribnya berbeda, waktu subuhnya berbeda. Karena kata Allah dalam Quran itu, sholat itu kan punya waktu masing-masing. Ukuran waktunya itu diukur dengan perhitungan matahari, kapan terbit dan kapan terbenamnya di daerahnya masing-masing. Jadi nggak bisa diukur dengan sebuah saya mah ikutin Saudi, nggak bisa, karena Anda tinggalnya di mana. Jadi ikuti matlaknya di mana, seperti Anda sholat ikuti waktu mana, kira-kira begitu. Nah dari sini maka perbedaan itu dibolehkan karena setiap daerah berbeda-beda. Yang nggak boleh itu puasanya bukan di Ramadan, itu nggak boleh. Mau Anda bedanya 1 hari 2 hari karena penetapan awal Ramadan, tapi tetap dia menganggap puasanya Ramadan, bukan puasanya di bulan Sya'ban. Yang nggak boleh itu puasa di Yaumusyak. Yaumusyak itu 1-2 hari sebelum Ramadan. Itu namanya hari ragu-ragu, haram berpuasa. Atau di Syawalnya malah haram berpuasa pada hari pertamanya. Dia mengimani bahwa hari ini dia sudah lebaran, haram puasa lagi. Kira-kira begitu, ya. Jadi itu hal yang dibolehkan berbeda, ya. Itu.